Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, kumaha damang sadayana? Alhamdulillah alhamdulillah. Dina dinten ieu urang tiasa patepang deui dina pangajaran pangrumat bahasa Sunda bagian pamungkas. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pangrumat bahasa Sunda bagian pamungkas nyaeta di bab 3. Baiklah, kita buka pembelajaran ini dengan pengucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang nyaritakeun gambar nyaeta ngalengkepan kalimah mere tanda curug kanu kagiatan anu sok dipigawe saladenna nyaeta lembur kuring nyaritakeun tentang kampung halaman, tentang kawih Cianjuran. Untuk selanjutnya yaitu pancen di bumi, yaitu menyebutkan kegiatan sehari-hari. Jika anak-anak sudah siap, silahkan anak-anak ambil buku bahasa Sundanya, langsung dibuka halaman 27. Di halaman 27 itu ada nyaritakeun gambar. Seperti apa tampilannya? Nah, seperti ini ya anak-anak, tampilannya halaman 27. Di situ ada panggelar bahasa yaitu nyaritakeun gambar. Perintahnya adalah lengkepan kalimahna terus caritakeun gambarna. Perintahnya adalah lengkapi kalimatnya kemudian ceritakan gambarnya. Agar lebih fokus, marilah kita lihat ke 3 gambar yang pertama. Yaitu gambar yang pertama ada seorang anak yang sedang tidur. Namanya anak itu adalah Arif. Bahasa Sundanya tidur apa ya? Iya, bagus, sare. Nih, seperti ini tulisannya S-A-R-E. Jangan lupa untuk E-nya ada tanda coraknya, ya. Iya, betul. Selanjutnya, gambar yang kedua yaitu ada Arif yang sedang, apa ini? Arifnya sedang ibak. Mandi, ya. Bahasa Sundanya adalah ibak. Arif nuju ibak. Seperti ini tulisannya. I-B-A-K. Ibak. Untuk gambar selanjutnya, yang nomor 3 yaitu Arif di baju. Arif sedang memakai baju. Silahkan ditulis dulu. Kalau sudah selesai, kita ke gambar yang selanjutnya, yaitu gambar yang nomor 4. Di sini ada Arif sedang sarapan. Betul, Arifnya sedang sarapan ya. Selanjutnya, gambarnya yang nomor 5 adalah Arif mau kemana dia? Iya, Arif mau pergi ke sekolah. Ditulis Arif sekolah. Silahkan ditulis tulisannya yang rapi ya. Selanjutnya ada di gambar yang terakhir yaitu Arif sedang diajar atau belajar. Silahkan ditulis dulu. Jika sudah selesai, di halaman 27 itu perintahnya yang kedua itu adalah terus caritakeun gambarna, kemudian ceritakan gambarnya. Nih dari gambar yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6, di situ anak-anak dapat menyimpulkan atau dapat menceritakan tentang kegiatan Arif yang dilakukan setiap hari. Yang pertama dia bangun tidur, kemudian mandi, setelah itu memakai baju, kemudian sarapan, pergi sekolah, dan belajar. Coba, di antara anak-anak kegiatannya ada yang sama enggak seperti Arif? Contohnya yang pertama, Arif tidur sendiri. Siapa yang tidurnya masih ditemanin sama mama? Oh, sudah sendiri, alhamdulillah, hebat sekali. Kemudian ini ada Arif ibak. Arifnya mandi sendiri nih. Siapa yang mandinya masih dimandiin sama mama? Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Berarti sudah hebat ya, bisa mandi sendiri. Selanjutnya ini ada di baju. Di bajunya memakai bajunya sendiri loh Arifnya.
Oh sama, anak-anak juga. Alhamdulillah, berarti luar biasa, hebat sekali anak-anak ya. Sudah 7 tahun, sudah kelas 1, bukan anak TK lagi. Baiklah, selanjutnya kita ke halaman 28. Di situ ada perintahnya yaitu bere tanda curek atau tanda centang kegiatan anu sok dipigawe ku hideuk. Ini perintahnya adalah anak-anak diperintahkan untuk memberikan tanda checklist pada kegiatan yang suka dikerjakan oleh anak-anak. Di sini ada kegiatan-kegiatan seperti tidur, kemudian mandi sendiri, memakai baju sendiri, sarapan, pergi sekolah, kemudian belajar, menggosok gigi, mengepel, sama berenang. Masih ingat nggak kalau menyikat gigi itu bahasa Sundanya apa? Iya betul, nyikat waos. Nah kalau ngepel apa itu ngepel? Oh, kalau ngepel mah sama ya. Kalau berenang, bahasa Sundanya apa coba? Iya, betul. Ngojay. Nah, ini di halaman 28 ini, anak-anak pastikan kegiatannya ketika sama dengan anak-anak yang pernah dikerjakan, maka diberi tanda checklist atau centang. Ini Bu Guru akan berikan contoh. Nah, misalkan tidur, udah pasti ya kalau tidur mah pasti dikerjakan. Berarti diberi tanda checklist. Kemudian yang kedua adalah mandi. Mandi kalau dikerjakan silahkan diberi tanda checklist. Kemudian memakai baju juga, sarapan, sekolah, selanjutnya belajar, kemudian nyikat waos atau menggosok gigi, dan ya mengepel. Kalau anak-anak suka melaksanakan boleh di checklist, kalau tidak suka melaksanakan jangan di checklist ya. Jadi tidak usah di checklist kalau anak-anak merasa memang pekerjaannya atau yang di halaman 28 ini tidak pernah dikerjakan oleh anak-anak. Selanjutnya yaitu ngojay atau berenang. Nah, mangga silahkan dikerjakan dulu. Kalau sudah, silahkan anak-anak dibuka ke halaman berikutnya yaitu tentang lembur kuring. Lembur kuring itu apa sih? Lembur kuring itu adalah kampung halaman. Anak-anak tentu saja memiliki kampung halaman ya. Kalau sekarang ada yang di Ciganitri, ada yang di mungkin ada yang di Garut atau ada yang di Tasik. Itu namanya lembur kuring atau kampung halaman sendiri. Baiklah anak-anak. Kalau sudah, mangga dibuka halaman 29. Di situ ada lembur kuring. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang Cianjuran. Nah, di situ ada gambar ya, ada gambar 2 orang ibu-ibu atau 2 orang sinden yang sedang menyanyi atau ngawih. Kemudian di belakangnya ada bapak-bapak yang sedang mengiringi dari sinden tersebut yang sedang menyanyi atau sedang ngawih. Di situ ada teksnya ya anak-anak. Ya, teksnya kita baca sama-sama yuk. Siap ya, ikutin Bu Guru. Anak-anak sambil dibuka halaman 29-nya, silahkan anak-anak dengarkan Bu Guru membaca, sedangkan matanya ditujukan ke halaman 29. Siap? Iya. Cianjuran. Seni mamaos khas Jawa Barat. Iya, sae. Asal muasalna ti kota Cianjur. Iya, aya juru mamaosna. Dipiri ku kacapi jeung suling. Iya, betul. Pintar sekali. Terima kasih anak-anak sudah mau membaca tentang teks lembur kuring ini. Cianjuran itu jadi apa ya? Cianjuran itu adalah seni mamaos khas Jawa Barat. Jadi seni seperti kawih ya, seperti menyanyi berasal dari Jawa Barat. Ini adalah kesenian tradisional
yang berasal dari kota Cianjur. Nah, kalau Cianjuran ini dipirik ku kacapi jeung suling atau diiringi oleh kecapi dan suling. Seperti apa kecapi dan suling itu? Nah, ini namanya kecapi ya, kacapi. Kacapi itu mungkin sama seperti gitar, akan tetapi beda bentuknya. Yang samanya mungkin ada senarnya ya. Kemudian cara mengiringinya juga dengan cara dipetik. Tetapi jika dilihat dari bentuknya berbeda sekali dengan gitar. Selanjutnya suling. Nah, ini suling. Suling itu terbuat dari bambu. Ya, cara digunakannya yaitu dengan cara ditiup. Nah, di sini ada bapak-bapak yang sedang menggunakan atau memetik kacapi. Kemudian ada yang sedang meniup suling. Seperti itu ya, anak-anak. Masih di halaman 29. Di situ masih ada pekerjaan yang harus anak-anak laksanakan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan pamungkas atau terakhir di bab 3, di mana di sini anak-anak diperintahkan untuk menyebutkan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan. Kalau yang tadi di halaman sebelumnya anak-anak hanya menceklis atau memberi tanda checklist pada kegiatan yang sama, untuk di halaman 29 ini anak-anak diperintahkan untuk menulis dari kegiatan yang biasa anak-anak lakukan. Contohnya di sini Bu Guru ada contoh mandi ya, yang biasa dilakukan oleh anak-anak sehari-hari. Kemudian anak-anak boleh menuliskan 4 kegiatan lagi yang biasa anak-anak lakukan di rumah. Contohnya Bu Guru memberi contoh maca atau membaca. Selanjutnya nulis atau menulis, biasa dilakukan oleh anak-anak. Enggak ya, kalau biasa dilakukan anak-anak, boleh anak-anak menirukan apa yang Bu Guru tuliskan atau Bu Guru dicontohkan. Selanjutnya yaitu diajar dan sasapu. Mangga jikalau sama, mangga langsung bisa ditulis. Tetapi jikalau anak-anak mau berbeda, silakan mangga. Yang pasti kegiatan tersebut harus yang sering dilakukan oleh anak-anak. Ya, anak-anak, sepertinya untuk pembelajaran bab 3 ini sudah berakhir. Kita sudah laksanakan selama 3 pekan. Dan alhamdulillah pekan ini adalah pekan terakhir. Untuk pancen dinten ieu atau untuk tugas hari ini yang harus anak-anak kumpulkan nanti di Google Classroom, yang pertama adalah ngalengkepan kalimat halaman 27, kemudian nomor 2-nya yaitu mere tanda curug kanu kagiatan anu sok dipigawe nyaeta di halaman 28, anu katiluna nyaeta nyebutkeun kagiatan sapopoe di halaman 29. Mangga diantos ku Bu Guru di Google Classroom. Tong hilap oge salat 5 waktos, buku salatna kedah dilebetanna ku cara hideup netepan 5 waktos nyaeta subuh, zuhur, asar, maghrib sareng isya ditambi ku salat duha. Nyuwunkeun bantosan ka ibu atanapi karamah hideup atanapi mangga tiasa dilebetan ku nyalira upami atos tiasa nyerat nyalira. Salajengna nyaeta tong hilap bakti ka Ibu Rama, mangga tiasa babantos ka Ibu Rama sapertos ngepel, sasapu, wawasuhan panangan sareng sajabana. Sareng nu terakhir di bumi wae. Tekeng waka kamana-mana, tetep di bumi wae. Upami misalkeun kedah kaluar bumi, ulah hilap nganggo masker, jaga jarak sareng tong hilap kedah sering wawasuh panangan. Rupina mah kanggo pembelajaran dinten ieu dicekapkeun dugi dieu. Hatur nuhun, diantos tugasna kana Google Classroom. Mangga sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.